Halo pecinta ini koper, selamat datang di podcast inspirasi untuk komunitas perubahan, podcast yang membahas segala hal tentang dunia kreativitas. Saya Dani Wahyu Munggoro, dan di episode kali ini kita akan membahas tentang perbedaan 3 generasi, yaitu Gen Y, Gen Z, dan Gen Alpha dalam pengelolaan organisasi kreatif. Pernah nggak sih kamu ngerasa susah kerja bareng rekan kerja yang beda generasi? Atau bingung gimana cara pimpin tim yang isinya beragam banget? Nah, memahami karakteristik tiap generasi itu penting banget buat menciptakan organisasi kreatif yang solid dan produktif. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, generasi Y atau milenial. Mereka tumbuh di era perkembangan teknologi, jadi udah familiar dengan digital. Mereka itu sifatnya idealis, penuh semangat, dan suka kolaborasi. Tapi, mereka juga sensitif sama feedback dan butuh apresiasi. Nah, di organisasi kreatif, Gen Y ini biasanya jago banget brainstorming, nyari ide-ide baru, dan nge-push tim buat keluar dari zona nyaman. Kedua, generasi Z. Mereka ini digital native, cepet adaptasi sama teknologi baru, dan pinter banget manfaatin media sosial. Mereka juga realistis, pragmatis, dan suka yang to the point. Bedanya sama Gen Y, Gen Z lebih mandiri, suka bekerja fleksibel, dan nggak gampang baperan. Di organisasi kreatif, Gen Z jago banget ngedevelop konten digital, nge-branding, dan nyari solusi yang efisien. Ketiga, generasi Alpha. Nah, mereka ini masih muda banget, tapi udah melek teknologi sejak dini. Mereka kreatif, inovatif, dan cepat belajar hal baru. Generasi ini juga lebih individualis dan ekspresif. Di organisasi kreatif, Gen Alpha bisa jadi sumber ide fresh, ngebawa perspektif baru, dan bantu tim buat tetap relevan sama tren terkini. Terus, gimana dong cara ngelola organisasi kreatif yang isinya 3 generasi ini? Komunikasi yang efektif. Pastiin komunikasi lancar dan terbuka antar generasi. Gunakan platform yang disukai semua generasi dan sesuaikan gaya komunikasi dengan karakteristik masing-masing. Budaya organisasi yang inklusif. Ciptakan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama buat semua generasi. Mentoring dan pengembangan. Fasilitasi program mentoring antar generasi untuk transfer pengetahuan dan pengalaman. Dukung juga pengembangan skill tiap individu sesuai kebutuhan. Fleksibilitas dan keseimbangan. Berikan fleksibilitas dalam hal jam kerja dan lokasi kerja. Dukung juga work-life balance agar tiap individu bisa tetap produktif dan bahagia. Intinya, meskipun beda generasi, tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan karya yang kreatif dan inovatif. Dengan saling memahami dan menghargai, organisasi kreatif bisa jadi lebih kuat dan sukses. Oke, pecinta ini koper, itu tadi percakapan kita tentang perbedaan 3 generasi dalam pengelolaan organisasi kreatif. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.